Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1084, Segel 10.000 Hukum. Karena tidak bisa menghindar, Luo Xiu memilih untuk menghadapi langsung. 99 simbol formasi bersinar di tubuhnya, masing-masing diukir dengan misteri dua teknik agung asal, Hong dan Huang. Di matanya, evolusi 10.000 hukum terjadi, langit dan bumi terbentuk, segala sesuatu tercipta, dan berbagai teknik ilahi melompat di antara jari-jarinya, menciptakan berbagai fenomena. Dalam sekejap, segel 10.000 hukum milik Luo Xiu bertabrakan dengan tinju raksasa kekacauan, menghasilkan gelombang energi dahsyat yang menyebar ke segala arah. Tubuh Luo Xiu langsung terpental, dan semua teknik ilahi yang dihasilkan oleh segel 10.000 hukum runtuh dan hancur, tidak mampu menahan kekuatan tinju raksasa itu. Meskipun ada tambahan kekuatan dari atribut tak berujung King Tian, semuanya hancur berantakan. Namun, raksasa kekacauan juga tidak baik-baik saja. Setelah menerima serangan penuh dari segel 10.000 hukum, kekacauan yang menyelimuti tinjunya terbelah, dan darah mengalir deras dari tinjunya, terdengar suara tulang yang retak. Teknik ilahi yang sangat kuat. Raksasa kekacauan berteriak marah, meskipun berhasil menahan serangan segel 10.000 hukum, dia merasa sangat tidak nyaman. Aku akan menelammu. Tiba-tiba, raksasa kekacauan mengangkat tangannya dan meraih ke arah Luo Xiu. Segel Agung Huang. Kecepatan serangan raksasa kekacauan terlalu cepat, Luo Xiu baru saja menggunakan segel 10.000 hukum dan belum menstabilkan napasnya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menghindar dan hanya bisa menghadapi langsung. Segel Agung Huang adalah teknik ilahi yang sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh ilahi, meskipun tidak sehalus segel 10.000 hukum, namun lebih ganas dan kekuatannya tidak kalah. Segel Agung Huang bertabrakan dengan tangan besar raksasa itu, raksasa kekacauan mengerang, tubuh besarnya bahkan bergetar, merasakan kekuatan besar yang mengalir melalui tinjunya ke seluruh tubuhnya, seolah ingin menghancurkan tubuhnya yang kokoh. Tangan raksasa kekacauan meledak, menghadapi serangan ganas segel Agung Huang, tubuhnya mundur, setiap langkahnya membuat bumi bergemuruh. Namun, Luo Xiu juga tidak baik-baik saja, dia kembali terpental, dan tungku pemurnian dewa warna ungu muncul di atas kepalanya, menjatuhkan hukum api ilahi bawaan yang menyelimutinya. Tiba-tiba, seluruh kekacauan di lembah Moro bergolak, kekacauan tak berujung berkumpul menjadi sebuah gunung besar, menekan Luo Xiu dari atas. 33 simbol formasi kecepatan bersinar terang, dengan tambahan kekuatan hukum ruang dan kecepatan, Luo Xiu meledak dengan kecepatan maksimum, melarikan diri keluar lembah Moro. Jangan harap bisa kabur. Teriakan marah bergema di lembah Moro, semua altar kekacauan di lembah ini runtuh, dan ratusan sosok raksasa kekacauan yang megah muncul. Luo Xiu terbang dengan kecepatan tinggi, ketika dia menoleh dan melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Di lembah Moro, ada ratusan altar kekacauan, masing-masing menyimpan seorang raksasa, dan setiap raksasa memiliki tingkat kultivasi Dewa Iblis tingkat 9, dengan atribut kekacauan murni yang membuat mereka setara dengan Raja Dewa tingkat 9, bahkan mampu membunuh Raja Dewa tingkat 9. Ratusan raksasa kekacauan, setara dengan ratusan Raja Dewa tingkat 9, banyak kekuatan besar pun belum tentu memiliki begitu banyak ahli sekaligus. Munculnya ratusan raksasa kekacauan, selama masih dalam jangkauan lembah Moro, semua kekacauan di sini bisa digunakan, dan di bawah penguncian kekacauan yang berlapis-lapis, Luo Xiu merasakan kecepatan maksimumnya terpengaruh. Segel, Luo Xiu berteriak, cahaya emas yang sangat terang memancar dari antara alisnya, sebuah menara Huang terbang keluar, dengan suara gemuruh, menekan kekacauan di sekitarnya, menghilangkan penguncian kekacauan yang berlapis-lapis. Dalam sekejap, kecepatan Luo Xiu kembali meledak ke maksimum, akhirnya terbang keluar dari lembah Moro. Di belakangnya, lembah Moro masih bergema dengan raungan dan teriakan raksasa, membuat Luo Xiu merasa ngeri. Jika pihak lawan sejak awal membangkitkan ratusan raksasa kekacauan, dia mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari lembah Moro ini. Bahkan pada saat terakhir, dia harus menggunakan kartu truf menara Huang untuk bisa melarikan diri. Sebuah cahaya emas terbang kembali masuk ke antara alisnya, memancarkan aura mendalam dari teknik Agung Huang, kekuatan menara Huang yang baru saja terlihat oleh Luo Xiu. Menara ini belumlah menara Huang sejati, hanya mengandung misteri dari lapisan kelima teknik agung menara Huang. Jika dia bisa sepenuhnya memahami dan menguasainya, bukankah itu berarti dia bisa menunjukkan kekuatan sebesar itu hanya dengan mengangkat tangan? Luo Xiu tidak berani berlama-lama di sini, dia terbang pergi secepat mungkin. Di lembah Moro, sepasang mata yang memancarkan cahaya kekacauan menatap punggung Luo Xiu yang menjauh, dan di belakang raksasa kekacauan ini, berdiri ratusan raksasa yang identik dengannya.
Tubuh raksasa-raksasa ini diselimuti kekacauan kuno, dengan aura teknik yang serupa. Menara emas tadi, apakah itu Menara Huang? Suara berat menggema di Lembah Moro, bisa mendapatkan pengakuan dari Menara Huang. Jika tak ada kejadian tak terduga, anak ini pasti akan menjadi penguasa Menara Huang di masa ini. Aku, leluhur raksasa kekacauan, telah tidur selama masa yang sangat panjang. Di kehidupan ini, aku harus melampaui teknik surgawi dan melangkah ke alam legendaris dewa leluhur. Di suatu tempat entah seberapa jauh dari Lembah Moro, Luo Xiu merasakan tak ada aura yang mengikutinya, jadi ia mencari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri. Meski pertarungannya dengan raksasa kekacauan hanya berlangsung 2 jurus, dan tampaknya ia melukai lawan, sebenarnya ia sendiri juga menderita luka parah, hanya saja ia menekannya terus-menerus agar tak kambuh. Butuh lebih dari setengah bulan hingga luka-lukanya benar-benar pulih, barulah Luo Xiu mengeluarkan Ning Hanling dan Hu Qingqing dari ruang senjata ajaib. Karena berada di dalam ruang senjata, kedua wanita itu tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun karena Luo Xiu baru melepaskan mereka setelah waktu yang cukup lama, dengan kecerdasan mereka tentu mudah menebak bahwa Luo Xiu pasti terluka parah dan selama ini tengah memulihkan diri. Saat mendengar Luo Xiu menceritakan apa yang terjadi di Lembah Moro, Ning Hanling pun sangat terkejut, bahkan berseru, bahkan saat keluarga Ning kami berada di masa puncak, kami hanya punya lebih dari 200 Raja Dewa tingkat 9, tapi di satu Lembah Moro saja ada lebih dari 600 raksasa kekacauan yang setara Raja Dewa tingkat 9. Saat menyebut keluarganya, ekspresi Ning Hanling menjadi lebih muram, wajahnya pucat, dan ia batuk berdarah. Nona Ning, lukamu sangat parah. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah seharusnya kau berada di alam suan, mengapa bisa datang ke alam surga? Luo Xiu mengungkapkan keraguannya. Karena keluarga Ning kami sudah tidak ada lagi, mata jernih Ning Hanling berkaca-kaca, meskipun ia selalu berusaha tegar, namun kehancuran keluarga tetap mengguncang sisi terlemahnya. Menurut ceritanya, setelah menyelesaikan latihan di Menara Huang, ia berniat kembali ke keluarga Ning di alam suan untuk menyendiri dan memperdalam kultivasi, berharap dengan bantuan pemahamannya terhadap teknik Agung Huang, ia bisa lebih cepat menembus ke tingkat 9. Namun belum lama setelah ia kembali, bencana melanda. Sekelompok besar orang kuat tiba-tiba menyerang. Dan dalam semalam, seluruh keluarga Ning lenyap. Ia sendiri hanya bisa melarikan diri karena ayahnya mengorbankan nyawa untuk merobek ruang antarmuka. Meskipun demikian, ia tetap terluka oleh musuh ayahnya dan dasar daunnya pun rusak. Ia melintasi antarmuka ruang dan tiba di alam surga. Karena teknik keluarga Ning cukup khusus, saat kultivasinya rendah, ia tidak bisa memulihkan luka pada dasar dao. Tapi jika mendapatkan batu kekacauan, maka dengan bantuan kekuatan hukum kekacauan di dalamnya, ia bisa memperbaiki luka itu. Meski Ning Hanling tak menjelaskannya secara rinci, Luo Xiu bisa merasakan kekuatan atribut kekacauan dalam tubuhnya, menandakan ia memang menempuh jalur teknik kekacauan, hanya saja tingkat kemurniannya masih jauh dibanding para raksasa kekacauan di Lembah Moro. Aku telah mengumpulkan beberapa batu kekacauan, tidak tahu apakah cukup. Luo Xiu mengayunkan tangan dan mengeluarkan beberapa bongkahan batu kekacauan besar pecahan altar kekacauan yang dulu tingginya ratusan meter, dan yang ia ambil adalah potongan terbesar. Cukup, mata Ning Hanling berbinar melihat batu kekacauan itu. Ya Tuhan, hukum dan teknik yang terkandung dalam batu kekacauan ini sangat murni, seperti sumber asli kekacauan. Terima kasih, Luo Xiu. Kau menyelamatkanku lagi, ucap Ning Hanling dengan tulus. Kalau kau anggap aku teman, tak usah berkata sopan begitu. Pulihkan dulu luka dasar daunmu. Aku dan Qingqing akan menjagamu, ujar Luo Xiu. Terima kasih, Nona Qingqing. Ning Hanling juga memberi hormat pada Hu Qingqing. Karena jumlah batu kekacauan yang dibawa Luo Xiu sangat banyak dan kualitasnya sangat tinggi, pemulihan dasar dao Ning Hanling berjalan cepat. Begitu ia pulih, kultivasinya pun kembali ke puncak tingkat 8. Namun, bayang-bayang kehancuran keluarga masih membekas, membuat suasana hatinya murung. Luo Xiu sendiri tidak tahu harus menghibur bagaimana, meski ia tahu cukup banyak tentang keluarga Ning. Itu adalah klan besar di alam Suan. Meskipun tak sekuat klan Suan, tapi tetap merupakan kekuatan dominan yang sangat disegani. Di masa kejayaannya, keluarga Ning bahkan memiliki kaisar dewa tingkat 9. Meskipun kini sudah menurun, mereka masih memiliki beberapa leluhur raja dewa tingkat 9. Kehancuran sebuah klan sebesar itu jelas bukan kecelakaan biasa. Aku dan Qingqing berencana pergi ke reruntuhan perang kuno untuk mencari seorang teman. Nona Ning, apa rencanamu? Tanya Luo Xiu. Aku tidak punya tempat tujuan. Jika kalian tak keberatan, aku ingin ikut bersama, jawab Ning Hanling. Karena ketiganya tidak tahu lokasi pasti reruntuhan itu, tapi tahu bahwa dari kota pasir mengalir ada kapal hampa yang menuju ke sana, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kota tersebut. Kapal hampa di sini jauh lebih besar dan canggih dari yang ada di 3000 dunia besar. Mereka bisa menahan serangan Dewa Iblis tingkat 9, bahkan dilengkapi pola formasi serang dan senjata formasi yang kuat mampu melawan balik, bahkan membunuh penyerang sekelas itu. Ruang di dalamnya pun sangat luas.
Setelah membayar, penumpang bisa mendapatkan kabin pribadi. Karena kapal ini memang menuju ke reruntuhan perang kuno, hampir semua penumpangnya adalah pemburu harta dan kesempatan di sana. Di dalam kapal ada tempat khusus untuk menjual giok informasi tentang reruntuhan itu, dan satu giok hanya seharga 10.000 pil esensi tingkat 8 tidak terlalu mahal. Hal pertama yang Luo Xiu lakukan setelah naik kapal adalah membeli satu giok informasi. Ia sudah tahu bahwa reruntuhan itu sangat terkenal di alam surga. Kini ia akan pergi ke sana, tentu saja ia ingin tahu sebanyak mungkin tentang tempat itu. Bersambung.